Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Munir TV. Ada yang bertanya, apakah Starlink bisa digunakan untuk RT RW Net ataupun usaha hotspot WiFi voceran? Jawabannya ada dua. Yang pertama adalah regulasi atau peraturan yang berlaku di Indonesia sendiri. Yang kedua adalah peraturan dari Starlink itu sendiri, yang terinclude ke dalam aplikasi Starlink. Untuk regulasi atau aturan-aturan yang ada di Indonesia seperti Undang-Undang 36 tentang telekomunikasi dan ada juga peraturan dari Menteri Kominfo dan ada juga peraturan dari Dirjen tentang pancaran WiFi, long range WiFi dan short range WiFi yang sudah diatur penggunaan frekuensinya. Sehingga bagi yang berizin yang bisa melakukan penjualan ulang maupun penggunaan band frekuensi yang telah ditentukan oleh aturan tersebut. Yang kedua adalah aturan dari Starlink itu sendiri. Aturan dengan batasan pengguna atau bahkan dengan batasan yang stay maupun yang bergerak. Ini sudah diatur dalam Starlink sendiri dan sudah dituangkan dalam perjanjian untuk pengguna Starlink di dalam websitenya. Ada pengguna yang bergerak dan ada pengguna yang tidak bergerak yang semuanya walaupun ini unlimited tapi limit untuk jumlah penggunanya. Sehingga sahabat yang mempunyai sinyal 4G di lokasi yang cukup bagus dengan bandwidth yang bisa terjangkau, ini bisa dimanfaatkan untuk hotspot WiFi di lokasi. Ataupun jaringan fiber yang sudah bagus di lokasi, silakan gunakan jaringan fiber. Starlink ini adalah alternatif untuk area-area yang sulit sinyal atau area 3T, terpencil, terluar, dan tertinggal, yang memang kualitas sinyal yang sangat jelek ataupun infrastruktur sinyal 4G yang belum mencakup di sana. Ini bisa menjadi alternatif, uh, gunakan Starlink untuk area-area tersebut. Akan tetapi sahabat yang berada di kota atau sahabat-sahabat yang berada di daerah yang sudah terjangkau oleh jaringan fiber, apalagi jaringan fiber tertentu yang sudah baik kualitasnya, gunakanlah jaringan fiber. Jadi kelebihan dari jaringan fiber untuk latensinya masih tetap untung jaringan fiber, kemudian harganya juga masih bisa terjangkau. Ini untuk usaha hotspot WiFi, ada dua hal itu. Aturan yang ada di Indonesia sendiri dan aturan dari Starlink untuk penggunanya. Starlink masuk ke Indonesia, regulasi Indonesia tetap harus dipatuhi. Penggunaan band frekuensi ataupun pancaran WiFi juga tetap harus dipatuhi. Tidak sembarang memancarkan WiFi atau menyebar luaskan WiFi dengan menggunakan band frekuensi yang sudah diatur dalam peraturan Kominfo maupun yang sudah diatur dalam Undang-Undang 36 tentang telekomunikasi. Jadi apapun dan siapapun yang provider yang masuk di Indonesia tetap harus mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia. Minimal bisa terintegrasi dengan provider yang ada di Indonesia untuk ikut jalur regulasi atau aturan yang sudah berlaku. Tidak akan keluar dari ranah aturan yang ada di Indonesia. Jika dilarang penggunaan band frekuensi dan juga jika dilarang daya pancar Wi-Fi-nya, ini sudah berlaku apapun itu termasuk Starlink, provider apapun itu tetap taat dan tunduk kepada peraturan Indonesia. Jika sahabat tahu kalau RT RW net banyak yang ilegal atau banyak yang uh, dipreteli oleh pihak yang berwenang karena tidak mematuhi aturan-aturan yang sudah ada. Banyak provider yang saat ini memiliki izin untuk penggunaan band frekuensi ke pelanggannya dan bisa dijual ulang bandwidth yang akan diberikan ke pelanggan. Seperti di kota-kota besar ini sudah banyak yang terintegrasi. Tapi ingat, untuk bekerja sama dengan provider yang mempunyai izin legal, kita sebagai pengguna atau yang membangun RT RW-net atau yang membangun usaha voceran juga harus memiliki kerjasama. Jadi bukan sekedar perpanjangan tangan dari provider yang memiliki izin, akan tetapi kita juga memiliki kerjasama atau MOU yang jelas dengan provider sebagai pemilik izin resmi untuk pengguna band frekuensi atau penyebar Wi-Fi dengan menggunakan band frekuensi yang telah diatur dalam aturan undang-undang maupun peraturan Kominfo tersebut. Oke, sahabat semua, itu yang perlu diketahui. Provider apapun yang masuk di Indonesia, termasuk Starlink, tetap harus mematuhi aturan yang ada di Indonesia, termasuk aturan penggunaan band frekuensi dan juga aturan untuk hal-hal lain yang berhubungan dengan
area satelit yang ada di Indonesia. Itu yang penting untuk diperhatikan, sehingga kalau ada yang bertanya apakah bisa digunakan untuk bisnis hotspot eh, Wi-Fi atau termasuk RT RW net, jawabannya bisa dan juga tidak bisa. Bisa jika terintegrasi dengan provider yang sudah memiliki izin penggunaan frekuensi, tidak bisa jika kita hanya menyebar atau memperluas Wi-Fi, apalagi long range Wi-Fi atau long range device jangka panjang di atas 1 kilometer bahkan berkilo-kilometer. Ini sudah jelas melanggar karena tidak memiliki izin dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Itu yang paling penting. Walaupun sudah menjadi hal yang umum, banyak yang di daerah-daerah tertentu atau di daerah-daerah terluar dan terpencil, banyak yang membangun RT RW-net dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam mengakses internet dengan cepat dan murah. Ini pun menjadi alasan agar mereka bebas dari regulasi-regulasi yang begitu mahal. Oke, semoga menjadi informasi buat sahabat semua. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.